untuk kita mengingat. Artinya apa? Artinya kita disuruh terus-menerus mengingat kematian. Dan kembalinya kematian, kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian datangnya kapan saja. Ya kan? Si anu sakit noh, udah lama banget kagak mati. Lah si anu noh kagak ngapa-ngapa, habis lebaran mati. Ya kan? Bener, mama masih di makam, disiarin noh, memang dengar umurnya baru 46 tahun. Memang lagi jarang. Umur 46 tahun meninggal. Artinya kan masih muda. Ya, sementara orang-orang yang tua tuh di kuburan, pegawai kuburan orang udah tua, kenapa enggak yang tua aja mati duluan? Kan begitu. Makanya kematian Allah jadikan nasihat buat kita. Ingat saudaraku semua, bahwa kematian adalah nasihat. Kita jangan lepas yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum ngerjain perintahnya, yakni sholat. Nah, yang kedua, silaturahim kita pada hari ini tentang keluarga. Ya, yang pertama, kita saling mohon maaf kepada saudara kita, baik abang dan adek, itu udah pasti punya salah. Nggak ada manusia yang nggak punya salah kecuali Nabi. Yang kedua, bagaimana kita menghormati saudara kita yang paling tua. Ya kan? Mak kita meninggal, kita punya bibi. Dari siapa bibi itu? Adanya bapak kita. Artinya apa? Bibi itu gantinya emak kita. Ya, kita jangan kenal bibi setahun sekali ngorantang. Itu ngorantangnya kecil bener. Ya, setahun itu kan emak kita. Kali kalau seminggu mah nggak bisa, ya sebulan sekali, gitu kan ya. Ini kan udah seminggu nggak bisa, sebulan nggak bisa, setahun baru bisa. Kita ngenalin emak kita setahun sekali, buat rantang kecil bener. Emang apa kalau rantangnya gede? Iya kan? Itu emak kita. Tapi kadang-kadang kita nggak menghormati bibi kita. Ini yang salah buat kita. Yang kedua, paman kita. Paman kita ini kan dari bapak kita. Contoh Mang Ewo, ya kan? Setelah bapak kita kagak ada, Mang Ewo ini jadi gantinya. Bapak kita, dia yang ngeliatin kita setelah kita ditinggal oleh orang tua kita. Keponakan gua apa pada bisa makan? Tentunya kan seperti itu ya Mang Ewo ya. Iya kan? Apa pada sehat? Apa usahanya lancar? Iya kan? Orang tua selalu berpikir begitu. Nah, jadi yang namanya orang tua pasti menyayangi keponakannya, menyayangi anak, itu tidak ada batasnya. Nah, kita sama paman yang kita katakan orang tua kita, jarang kita datang kalau bukan dipanggil. Ya kan? Datang sini nih, mama lagi kesepian, ya kan? Kalau bukan itu, mama ngerasa. Ini sembako Jakarta nih. Nah, oleh karena itu kita di sini semuanya nih, ya kan, punya orang tua tinggal satu, ya, ada di Depok satu Mamang, ya kan, ada di Jakarta satu. Nah, bagaimana caranya kita memuliakan kedua orang tua kita itu? Kita mau orang tua nggak ngarep pengen dibagi, mau banyak kan duit kita memang ya. Cuman yang kalau datang, Assalamualaikum Mang, sehat. Wah, itu udah luar biasa. Itu namanya silaturahim. Siapa orang yang menyambung silaturahim, Allah akan berikan panjang umur, murah rezeki. Ini rezekinya pengen banyak, umurnya pengen panjang, silaturahimnya enggak. Salah kita, ya. Saya mengingatkan ini buat keluarga kita semua yang hadir pada hari ini. Mari sama-sama kita rangkul orang-orang tua kita, keluarga kita, tetangga yang sekitar kita, ya kan? Saudara yang paling dekat adalah tetangga. Ada tetangga kita yang orang jauh sini. Orang dekat semua. Kali ada orang jauh, iya kan? Misalnya ada tetangga di sini, orang dari mana sono? Nah, kayak ganti orang Luwiang. Apakah kalau dia sakit malam-malam dia telepon ke Luwiang dulu?
Otomatis kan keluarga di sini yang dekat. Jadikanlah tetangga ini saudara yang paling dekat. Itu. Jangan kita ngelihat kita bodo amat. Gua kenal ini, jangan, nggak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, baik yang ada di sini maupun yang sekarang ada di Palestina, yang habis dikumpulin kemarin. Alhamdulillah menang yang ada di Palestina. Itu saudara kita juga sesama akidah, ya, sesama Muslim. Itu patut kita doain. Nah, yang jauh aja kita deket, kita doain, apalagi yang deket, ya kan? Kita lihat, orang nggak ngebul ya. Dikata nggak masak lagi, kan begitu. Ini salah satu perhatian buat tetangga kita. Sekarang memang orang masak nggak ngebul, soalnya pakai gas. Jadi itu orang ke Madang kita nggak tahu, ya kan? Kalau dulu kan apinya ngebul, itu dapur cuma nggak kebakar dong, semua pada cemong. Jadi kita tahu. Makanya ketua lingkungan RT itu kudu tahu, ya. Jangan sampai ada di lingkungan kita orang itu sampai nggak makan. Dosa kita. Dosa. Makanya RT biar rajin jalan, ya kan, jalan RT kalau malam, ya kan, kita liatin apa makan apa kagak, ya kan. Dulu kan pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ya kan, datang sahabat, ibu lagi masak apa, ya kan, saya lagi masak batu dimasak. Ntar anaknya, lapar, iya belum mateng. Bangun lagi, lapar, iya belum mateng. Ditungguin tuh sama Umar. Sayyidina Umar nungguin. Ini orang gak masak, jam-jam kagak masak, agak matang. Akhirnya diketok pintunya. Ibu masak apa sih sebenarnya? Saya masak batu, Tuhan. Loh, kenapa ibu masak batu? Ya nggak ada yang saya masak. Kenapa ibu membohongin anaknya? Maksud saya biar tidur, tapi anak saya. Kata Umar, biarlah aku yang memberikan. Dia nggak nyuruh anak buahnya, nggak nyuruh RT, nggak nyuruh anak buah RT. Umarnya langsung yang datang membawa. Seperti itu kalau jadi RT. Ini RT keluar malam cuma ngintip doang. Merhatiin, ya kan? Kalau ngasih juga milih-milih. Ngasih janda yang mudaan. Yang tua mantar belakangan beda. Begitu. Jangan seperti itu. Mari, barangkali yang tadinya kita nggak tahu, sekarang kita tahu, kita pakai, ya kan? Kalau kita mau gaji, jangan milih dulu. Ada yang mono, jangan dibagi. Kasih orang-orang aja dulu, jangan. Jadi siapa orang, ya, itu baik maupun tidak, kalau pada saat pemberian kita bagi. Jangan sampai kita ngumpulin harta banyak, sementara di depan mata kita ada orang yang kelaparan. Ini dosa, saudara, buat kita sekalian. Yang ketiga, yakni kita telah ditinggalkan Ramadan. Kita jadikanlah hari-hari kita Ramadan, ya kan? Puasa saum kita laksanakan, baik Senin dan Kamis. Tapi tarawih jangan dilaksanakan, bisa lebaran lagi kita, ya kan? Jadi Al-Quran pun tadarusan kita terus kita laksanakan. Agar apa? Agar kita merindukan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, ya, senantiasa akan bertemu di bulan Ramadan. Amin. Kenapa Ramadan adalah 10 hari Ramadan, bulan keberkahan mengewok. Lihat tukang timun suri, masya Allah mewah, lakunya luar biasa. Apakah ada di bulan lain? Enggak ada mewah, adanya bulan puasa. Nah, 10 hari ngendor deh tuh, ngendor, ya kan? Yang tadinya 10.000 turun jadi 5.000, ya kan? Nah, begitu masuk ke 30 hari menjelang Idul Fitri, apa tuh? Udah berpikirnya lain. Di situ banyak ujian. Anak belum punya baju, ya kan? Duit belum ada, ngarepin THR, ya kan? Ditambah lagi daging mahal, kemarin 170.000 sekilo, ya kan? Ikut andil tahunan, begitu daging mahal, yang tukang megang arisannya kabur. Lebaran jadi kagak makan daging. Makan apa lebaran? Makan ikan muji. Alhamdulillah. Jadi saya rasa itu di mana sama, iya kan? Ini kita sabar, merupakan salah satu ujian kita. Udah kurang 3 hari
Lebaran kita mengharapin semakin banyak pujian tuh. Masya Allah, daging kagak keluar. Puasa kita udah terumbang ambing tuh. Apakah diterima, apakah kagak? Kan begitu. Karena memang keemosian kita masih ada. Iya kan? Banyak seperti itu. Makanya semakin dekat hari raya, semakin diuji. Kalau enggak kepengen diuji, jangan jadi Islam. Semakin kita diuji, semakin tebal iman kita. Ini lebaran kurang 2 hari menjangkit mulu, buset. Buset kan begitu ya? Atau ikut andil kagak keluar. Ini sial amat. Siapa yang kita mau sialin? Barangkali yang urusin udah kabur kali mah. Kan kayak begitu kan? Ya, nah oleh karena itu mari sama-sama kita sambung tali saudara kita semua agar jangan sampai ada yang terputus di antara keluarga kita. Siapa orang yang memutuskan tali silaturahim adalah dosa yang sangat besar, bahkan bukan dosa saja, tapi akan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saudara kita, adik kita, abang kita punya salah, itu biasa, ya kan? Biasa. Yang penting kita tidak akan lama-lama kita marah sama saudara kita. Piring aja dirak mentok, apalagi kita manusia yang punya hawa nafsu. Kita jaga kekeluargaan kita. Kita hormati saudara kita yang paling tua. Itu adalah pengganti dari bapak kita. Kita hormatin. Setiap Mang Eo datang kita liatin Mang Eo rokoknya apa nih, kan begitu? Iya kan? Kalau mau rokok jinggo, ya kita harus beliin orang tua kita. Kalau dia nggak ngerokok, lah dia terus beliin kita. Kan gitu? Iya kan? Itu yang paling terpenting. Jangan yang tua baik, nemuin yang muda. Yang muda perlu nemuin tua. Mamang pribadi, nah apa ya? Tahun ini adik kita nggak datang, seumpamanya. Apakah adik gue lagi nggak punya? Kan begitu? Apakah sakit? Jangan ego kita. Ah, gue paling tua, iya kan? Dia datang ya gue akuin, enggak ya udah, jangan. Lalu adik kita tunggu 2 hari belum datang, 3 harinya kita datang. Ngapa lu nggak ke rumah gua? Kita nggak punya pisan bang. Mana bang tahu arisan lagi nggak keluar. Maka jadi arisan mulu ya. Kan gitu. Udah daging bertahun-tahun daging luar negeri gitu, kagak keluar. Kita nggak punya pisan bang. Kita mau kesono nggak enak. Kan begitu. Makanya jangan yang muda baik. Kalau yang muda nggak datang, yang tua datang. Iya kan? Itu namanya masing-masing menghargai keluarga. Kita lagi senang, saudara kita, ya kita longokin. Gue punya duit nih dikit nih, ya kan? Kita kasih, itu pahalanya yang sangat besar, ya kan? Dulu kan Mang Erma telepon, ke Jakarta ya kan? Sekarang mah biar telepon jangan ditelepon, tungguin biar datang keponakan semua, ya kan? Ambil sembako nih, Yang paling terpenting adalah kita doakan orang tua kita supaya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah sekalian, kita kembali ke kematian. Bahwa sakit bukan penyebab dari kematian. Bahwa orang setiap meninggal itu udah habis kontraknya. Kalau kontraknya udah habis, biar lagi seger juga, ya kan? Pergi. Kontraknya udah habis, ditungguin gue yang punya malah. Kan begitu. Begitu juga umur. Kalau umur kita udah habis, ya berangkat kita. Apa malam? Apa sore, ya kan begitu. Oh si Anu mau sakit, mati dia udah meninggal. Sakit apa? Sakit LP suka ibit, ya kan? Tahu sakit LP? Gula-gula, ya kan? Itu penyakit nomor 1 Malewo, iya kan? Ya kalau misalnya sakitnya kering, itu digerogotin tuh, ya kan? Jantung digerogotin, ya kan? Ginjal digerogotin. Iya bang rajanya penyakit. Zaman dulu nggak ada penyakit begitu. Setelah ada Magicom, yang airnya kagak turun, timbullah penyakit itu. Makanya sekarang yang punya Magicom buang aja buang. Iya kan? Nggak pernah ada penyakit begitu. Itu teman Mamang deh. Tahun berapa itu? Mamang datang sana, ngencing bareng-bareng. Ji, ngencing, udah aja di situ. Dan nggak enak tempatnya begini. Ya udah tinggal ngeluarin lah nama gampang.
belum sampai disiram itu semut udah datang. Berarti kan kencing dia udah manis, iya kan? Sampai sekarang ada nggak mati-mati? Berarti kan bukan penyebab mati, sakit gula itu kena mati, bukan. Jadi penyakit itu cuman mengingatkan. Dulu malaikat mengatakan, lah manusia ini kalau mati nggak usah pakai sakit lah, mati-mati aja. Tuh malaikat kompromi sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, jangan, harus dikasih tanda dulu, apa puyeng, apa sakit, itu, ya kan? Itu kan tanda pasien lagi sakit kita doain. Orang kan nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal. Begitu kita mendengar sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, ya kan? Karena semuanya punya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya upaya melainkan Allah. Begitu, itu termasuk doa. Kita habis itu bangun seger. Besok kita lagi ngungkuk ngetalin sono. Mana bang? Kemarin sakit, ya udah sembuh, mau kerja. Alhamdulillah. Terpenting kita jangan sampai lepas dari doa. Ya kan? Anak kita belum punya anak, kita doain. Ya Allah, nggak ada yang bisa memberikan anak kecuali Engkau. Berikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah dan menyayangi kedua orang tuanya kelak. Tuh, kalau udah tua kayak saya mikirin apa? Madang anak ngasih, ya kan? Arisan urusan banyak emang kita bikin. Kalau nggak ada urusan, kita nggak bergaul sama masyarakat, iya kan? Ya kita jalanin aja dah pelan-pelan dah. Madang mah madang baik, cuman kan mulangin arisan pekel, kan gitu kan? Kita nggak ngikut, kita nggak dikenalin orang, ya kan? Hidup yang paling penting bagaimana caranya kita bergaul, bagaimana caranya orang mengenang kita, ya kan? Kalau orang mengenang kita, kita pengen dikenal orang, kita biar baik kepada orang, ya kan? Habis gajian ada orang lewat, kita kasih, ya kan? Jangan dijaga-jaga. Habis gajian orang lewat dijaga-jaga, jangan, ya kan? Kita ingatkan siapa baik keponakan kita, ya kan? Ada orang satu cucunya 13, masya Allah, 10.000 udah 130, baru buat dia doangan. Makanya lebaran punya duit 2 juta buat bagi-bagi cucu dan keponakan. Begitu. Kalau bukan doa, kita tahu tuh duit dari mana, ya kan? Urusan kita banyak bener. Arisan keluarga sebulan sekali, tapi yang itu arisan setiap minggu ada. Arisan ini, arisan itu, harus kondangan dan lain sebagainya. Ya kan, kalau cuma arisan 1 bulan sekali, cuma atuk, ya kecil dah. Mancing lindung mau makan itu kan, ya kan? Karena banyak urusan, ini juga menjadi beban buat kita. Kalau pengen kagak punya urusan banyak-banyak, kita pikirin mana yang paling penting arisan kita. Kita kan bukan kena duitnya, kena persaudaraannya. Nah, arisan keluarga kita yang harus kita jalani. Yang pertama apa? Doanya buat orang-orang tua kita. Kalau orang lain, mana mau dia ngedoain kita, iya kan? Tapi kalau kita keponakannya, saudaranya, orang tua kita mengewok, itu udah pasti, udah jelas doain kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalani segala urusan-urusan agar senantiasa Allah beri kemudahan buat kita semua. Yang kedua, kita minta jauhkanlah kita dari penyakit. Sekarang lagi banyak penyakit corona, katanya masih zona merah di Depok. Depok yang mana? Ya, saya juga agak tahu, saya orang Depok. Udah banyak orang yang kagak pada masker di sono, udah kurang percaya. Tapi kita jaga diri. Kalau ada orang Cina yang baru datang, ya kita kudu pakai masker. Kita takutnya dia yang bawa virus, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat orang-orang yang mati kena virus, orang-orang yang kagak ngerokok mewok. Teman saya si Anu mati, ngerokok dia kagak kena virus, mati, ya kan? Si Anu mati lagi kena virus, nggak ngerokok kagak. Lah teman saya ngerokoknya ngepus pula. Iya, habis virus mau datang lah, mulutnya ada apinya, ya kan? Jadi kalau kepengen kagak kena virus, ngerokok. Yakin? Jangan ngutang di warung, kesian tukang warung. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami atas nama orang yang paling banyak ngomong, orang yang banyak ngomong, orang yang banyak dosanya,
Ya, maafin saya, barangkali saya banyak punya dosa. Mohon maaf pada saudara semua. Ya, tetangga sering saya lewat di sini, barangkali saya kurang santun dan lain sebagainya. Kami sekeluarga mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.